بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام سلاما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini di penghujung Syawal kita bisa bertemu tatap muka dan telah melalui Ramadan, di mana tentu belum lama Ramadan meninggalkan kita. Kita pun hari ini masih merindukannya untuk bisa berjumpa kembali. Tapi insya Allah spirit untuk bertemu Ramadan, spirit untuk tidak bisa move on dari Ramadan ini kita isi dengan pendalaman sirah nabawiyah. Bagaimana tidak bisa lepas spirit-spirit yang ada pada kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghabiskan waktu-waktunya. Maka insya Allah kita akan lanjutkan perjalanan kita mendalami sirah nabawiyah. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman sahabat karib. Nah, kita mau cek kompak dulu nih. Yang dari pertemuan 1 sampai hari ini ikut, boleh angkat tangan. 1, 2, 3, 4 ikut. Boleh angkat tangan. Oke, berarti kita udah 4 pertemuan ya. Yang tematik nggak kehitung ya. Kayak kemarin kita dengan ACT itu nggak kehitung. Yang 3 pertemuan ya. Oke, 1, 2. Boleh 1, 2, 3 atau 2, 3, 4 ya. Yang 3 pertemuan cuma 2 orang. Dari akhwatnya ada. Oke, 2 pertemuan. Yang 2 pertemuan ada. Yang 1 pertemuan bisa ditanya. Ala kulli hal, insyaallah siaran ulangnya sebagian ada ya di YouTube channel Karib TV. Bisa di murojaah di sana. Sehingga apa? Sehingga tidak ada puzzle yang kurang dari pemahaman kita tentang Nabi SAW. Ya, jika diibaratkan satu gambar atau full kehidupan Nabi SAW itu menjadi puzzle yang utuh, maka urutannya, kemudian kelengkapan puzzle-nya itu sangat lengkap kita miliki, sehingga kita tidak memandang wajah Nabi itu dari satu sisi saja, tapi dari berbagai sisi dan berbagai lini kehidupannya. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas tentang, kita sudah masuk ke milestone Nabi SAW yang baru. Kita masuk ke pijakan Nabi dari kehidupannya yang baru. Yang ini kemudian menjadi resolusi kehidupan, yang ini kemudian menjadi titik perjuangan Nabi SAW yang begitu dahsyat ya, sampai akhirnya kemudian Islam bisa kita rasakan sampai hari ini. Tentang misi agung, yang dari misi agung tersebut lahirlah sebuah atau sehimpun generasi terbaik. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairul quruni qarni, summa alladzi yalunahum, summa alladzina yalunahum." Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Artinya yang hidup pada zaman Nabi yaitu siapa? Generasi para sahabat, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan seterusnya. Summa alladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Ada para ulama yang kemudian mengatakan bahwasannya 3 generasi terbaik adalah mereka yang hidup di 3 abad pertama tahun Hijriah. Ya, maka siapa mereka? Ada juga generasi tabi'in. Dan kemudian summal ladzina yalunahum, dan generasi setelahnya yaitu generasi tabi'ut tabi'in, pengikut para tabi'in, atau disimpul menjadi salafus saleh sebagaimana yang pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, tapi kita coba review sejenak ya, review sedikit lah.
dari pertemuan 1, 2, 3, 4 tuh kita ngapain aja kemarin. Ya. Di pertemuan pertama kita membahas tentang urgensi sirah nabawiyah. Sesungguhnya yang kita pelajari hari ini dan ke depan bukan sekedar kisah, ya, bukan sekedar rentetan tanggal, waktu, pelaku sejarah, ya, tapi lebih dari itu adalah bagaimana kita mempelajari atau mengekstrak nilai-nilai yang ada dalam kehidupan Nabi, lalu kita ejawantahkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengulangi suksesnya Nabi, suksesnya para sahabat yang mengikuti kurikulum Nabi dalam diri kita. Kalaulah Al-Quran dan Nabi yang diturunkan kepada umat terdahulu sama dengan Al-Quran dan Nabi yang diturunkan kepada kita, dan mereka bisa sukses, kenapa kita tidak? Pertanyaannya. Artinya ada tanda tanya besar, why? Kenapa dalam generasi hari ini? Kemudian selanjutnya barulah kita masuk dalam kehidupan Nabi di pertemuan kedua tentang bagaimana Nabiullah SAW itu lahir. Tanda-tandanya sudah banyak, bahkan mukjizatnya sudah keluar sebelum Nabi lahir. Ketika lahir pun bagaimana benteng-benteng Persia itu runtuh dan cahaya keluar kemudian dari Siti Aminah ibunda Nabi ketika Rasulullah lahir. Kita pelajari bagaimana masa kecil Nabi itu seperti masa kecilnya manusia biasa. Ia hidup di kampung, yang kemudian dia disusui ya oleh ibunda Halimah Sa'diyah. Ada maksud dan tujuan tertentu dari Allah mentarbiyah Nabi seperti itu. Adalah bagaimana Nabi memiliki mental kuat ketika hidup di kampung, memiliki bahasa yang fasih, karena di kota sudah tercemar bahasanya, sebagaimana kita alami di sini. Ketika kita makin ke kota, bahasa Indonesia makin nggak karuan. Ya, tapi semakin ke kampung, ya, kampung jauh dari mungkin pengaruh ya budaya atau bahasa buruk dari kota, semakin bagus bahasanya. Itulah yang dialami oleh Nabi SAW. Sehingga kalau kita temui ya hadis-hadis Nabi, kita baca konteks atau teks Arabnya, itu isinya sastrawi ya. Karena Nabi SAW adalah manusia yang paling fasih ketika itu di antara orang Arab yang lain di kota Makkah. Dari mana dia belajar? Dari kampung Bani Sa'diyah, Bani Sa'idah. Dan kemudian di pertemuan ketiga kita membahas bagaimana Rasulullah muda ya, Muhammad muda, di mana Rasulullah itu bisa memanage, menjadi pemuda yang ideal, mengatur waktu, mengatur dirinya, bisa hidup ya seimbang antara organisasi, antara bisnis ya, dan bahkan cintanya. Ia adalah sosok pemuda yang tidak terlalu banyak memikirkan cinta, sehingga hari-harinya penuh dengan kegalauan. Ia hanya perlu memberikan porsi sedikit untuk kemudian tetap melanjutkan hidupnya. Itulah pemuda ideal ya. Nabi tidak kemudian terbuai dengan perempuan-perempuan yang memang dikagumi di kalangan kota Mekah, tapi kemudian ternyata perempuan ideal itulah yang menghampiri Nabi, Siti Khadijah ya, yang tertarik dengan Nabi, dan Nabi pun tertarik dengan Siti Khadijah, akhirnya menikah. Tapi apakah selesai dari menikah itu? Tidak. Nabi terus memberikan kontribusi pada masyarakat Makkah ya. Bagaimana nanti Nabi SAW kemudian digelari sebagai Al-Amin ya, orang yang jujur, amanah, dipercaya. Tentu bukan hal yang mudah untuk kita mendapatkan kepercayaan masyarakat, betul ya? Kalau kita jarang hadir di tengah kegiatan masyarakat, sulit mendapatkan kepercayaan. Artinya Nabi SAW itu selalu hadir dalam agenda-agenda masyarakat, dalam agenda-agenda yang bentuknya kerja bakti, kerjasama, bahkan memberikan solusi, termasuk kejadian peletakan Hajar Aswad. Dan ini semua adalah kemudian menjadi tarbiyah
atau pendidikan yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin ada intervensi lain kecuali Allah. Oleh karena itu, ayahnya wafat ketika ia masih dalam kandungan. Ibundanya wafat ketika ia masih kecil. Kakeknya wafat. Ya. Dan ini menandakan bahwasannya Allah ingin full mentarbiyah Nabi SAW. Begitu juga banyak ya petunjuk-petunjuk yang kemudian Allah hadirkan. Misalnya ketika Nabi Muhammad muda itu ingin ikut hiburan, menonton hiburan, apa yang terjadi? Allah tidurkan. Nah, ini semua adalah bentuk dari tarbiyah. Tapi kalau kita ingin mengambil inspirasi ya, kemudian kita ingin introspeksi gitu dalam kehidupan Nabi. Kalau kita hitung, Nabi SAW itu berapa usianya sampai wafat? 63 tahun. Tapi berapa masa kenabiannya? 23 tahun. Artinya sebelum menjadi nabi, usia Rasulullah berapa? 40 tahun. Dan itulah yang Allah perlu waktu segitu banyak untuk mempersiapkan seorang nabi dan rasul. Ya. Kalau kita mau ambil inspirasi, sebagaimana kalau kita lihat, misalnya ada di sini orang atlet. Di sini ada atlet nggak? Atlet lari maraton atau lari dari kehidupan. Kalau kita lihat atlet ya, atlet bela diri dan lain sebagainya, mereka punya metode di mana mereka itu kalau tanding berapa waktu sih? Kalau misalnya petinju lah ya, atau pesilat, mereka kalau tampil tuh berapa menit? Nggak nyampe sejam kan? Ya, ketika lomba itu paling 15 menit atau ada ronde-rondenya gitu kan. Tapi untuk bisa maksimal, optimal di 15 menit itu, berapa waktu yang dibutuhkan untuk latihan? Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Itu untuk melahirkan atlet. Ini melahirkan nabi dan rasul. Bukan sembarang orang, bukan sembarang tugas, ya. Dan bukan sembarang kepercayaan. Karena tugas menjadi nabi dan rasul tidak boleh atau tidak akan diberikan kepada sembarang orang. Maka Allah Subhanahu wa taala butuh waktu 40 tahun untuk bisa mentarbiyah seorang nabi dan rasul. Dan rata-rata umur nabi itu, maksudnya umur ya nabi-nabi yang lain ketika diutus menjadi nabi dan rasul itu kebanyakan 40 tahun. Nabi Musa alaihissalam dan lain sebagainya. Ya, jadi di sini kita belajar ya bahwasannya masa persiapan akan selalu lebih panjang dari masa pengabdian. Jadi kalau ada anak muda yang kemudian baru belajar 1 tahun 2 tahun, tiba-tiba udah pengen aksi aja, padahal belum maksimal, bisa bahaya. Bahaya untuk yang dia kerjakan, bahaya untuk dirinya juga. Tiba-tiba ingin jadi presiden, tapi baru kenal ilmunya 1 tahun 2 tahun, belum punya pengalamannya, belum tahu masalah-masalahnya dan lain sebagainya, belum punya networkingnya, koneksi dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Rusak. Begitu juga, tapi itu semua bisa diakselerasi ya. Berkembang zaman, maka itu semua bisa diakselerasi. Contohnya Muhammad Al-Fatih, selama nilai-nilai itu kemudian ada dalam pendidikannya, nilai yang kemudian dipercaya oleh Nabi SAW sebagai pembentukan menjadi Nabi dan Rasul ya, diulangi oleh Muhammad Al-Fatih dengan akselerasi dia sebagai anak sultan ya, maka mudah untuk mendapatkan ilmu, betul? Mudah untuk mendapatkan pengalaman, bahkan pengamalan. Ya, maka itu bisa dilewati oleh Muhammad Al-Fatih selama 21 tahun. Ya, tapi idealnya itu 40 tahun. Maka umur-umur matang itu biasanya di kisaran segitu, 35 sampai 40 tahun. Nah, kita yang hari ini masih menjalani proses, masih menjalani perkembangan, jangan ingin buru-buru untuk mendapatkan hasilnya. Yang baru bisnis, yang baru mengenal Islam, yang kemudian baru mengembangkan sebuah proyek kemanusiaan, yang baru mengembangkan sebuah proyek peradaban,
dalam sahabat karib ini juga misalnya, ya baru berapa tahun, dan bagaimana evaluasinya selama perkembangan itu. Jangan buru-buru kemudian wah ingin banyak, sehingga apa? Ternyata target itu tidak sesuai dengan proses, akhirnya kecewa, tidak sesuai target. Tapi ada evaluasi. Itulah yang kemudian menjadi sunnatullah ya. Sunnatullah itu akan selalu terulang dari sejak diciptakannya manusia sampai akhir hayat nanti akan selalu terulang. Salah satu sunnatullah adalah al-i'dad, persiapan. Ya, jadi persiapan itu akan selalu lebih panjang daripada masa pengabdian. Sehingga seseorang itu sudah memiliki banyak kapasitas, banyak pengamalan, banyak pengalaman, sehingga ketika sudah terjun ke medannya dia siap. Itulah Nabi SAW dari segi mental, ilmu, ya. Dan dia nggak kaget ketika nanti kemudian mendapatkan perintah atau misi yang besar. Ya, meskipun di awal dia sebagai manusia ya, manusiawi, ia sempat takut dan gugup. Gitu. Nah, kita masuk nanti ke bagaimana kemudian Nabi SAW mendapatkan wahyu. Baik, kita masuk kepada umur kemarin terakhir 35 tahun. Kita bahas tentang bagaimana Rasulullah SAW ya kemudian memberikan solusi terhadap permasalahan atau problematika masyarakat Mekah ketika itu antar suku, ya, di mana ada 4 suku yang kemudian saling cekcok gitu ya, saling memiliki masalah karena menentukan siapa yang meletakkan Hajar Aswad, berebut gitu, konflik. Tapi kemudian Nabi SAW menghadapinya dengan tenang, dengan dewasa, dengan kepala dingin, gitu, dengan tidak panik. Akhirnya solusinya apa? Kasih kain, kemudian nanti barang-barang diangkat di 4 sudutnya kepada 4 kabilah itu, lalu diletakkan di depan tempat Hajar Aswad, dan Nabilah yang kemudian mengangkat Hajar Aswad tersebut ke tempatnya. Ya, suatu solusi yang adil dan mereka terima. Jadi kita sampai sini memahami bahwasannya image Nabi SAW di hadapan kafir Quraisy itu baik, ya, baik, nggak ada buruk-buruknya, jujur, amanah dan lain sebagainya. Tapi kita lihat nanti bagaimana satu keyakinan yang kemudian nanti dibawa oleh Nabi SAW itu mampu meleburkan image Nabi SAW secara personal. Nah, maka setelah 35 tahun, ya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang langsung mengatakan Nabi beruzlah setelah itu di 5 tahun terakhir sampai 40 tahun. Ada juga yang mengatakan, dan yang paling kuat, di umur 37 sampai 40 tahun, 3 tahun terakhir Nabi beruzlah. Apa uzlah itu? Berdiam diri, mengasingkan diri, atau berkholwah bahasa Arab lainnya. Atau kalau kita di bulan Ramadan ngapain? I'tikaf. Tapi bukan sembarang uzlah. Apa nih, saya minum dulu. Uzlah ini berangkat dari kegelisahan. Jadi Nabi SAW sudah sampai pada titik ia melihat masyarakatnya yang jahil, ya, bahwasannya yang dilakukan oleh masyarakat kafir Quraisy itu tidak benar, ya. Tapi Nabi SAW bingung solusinya apa, bingung gagasannya apa, ya. Solusi-solusi hari ini, ya, ada aplikasi yang memudahkan kita, ada solusi-solusi kebijakan yang memudahkan kita. Itu semua bersumber dari ide, dari akal pikiran, ya, dari tujuan. Tidak mungkin kita kemudian bikin satu program tanpa ada idenya. Nah, tapi Nabi SAW ini bingung, ide itu apa gitu, gagasannya apa, solusinya apa. Maka yang dilakukan Nabi SAW adalah beruzlah, mengasingkan diri. Untuk apa? Ada tujuannya. Makanya beda ya, mikir sama ngelamun tuh beda. Kalau kita misalnya ya ada waktu kosong gitu ya,
Ya, kalau dia nggak punya visi, nggak punya tujuan, maka dia ngelamun tuh, pengen punya rumah, gitu, pengen punya mobil mewah, ya, pengen punya istri solihah, gitu ya. Ngelamun, tapi nggak ada gimana progresnya, gimana kemudian rencana strateginya, nggak ada. Nah, yang dilakukan Nabi SAW adalah berpikir, bukan ngelamun. Jadi ada tujuannya. Hanya saja ia belum tahu itu solusinya apa, sehingga ia harus mengasingkan diri. Mengasingkan diri itu banyak ya, fungsinya banyak. Yang pertama, mengenal dirinya. Ya, karena yang dia lakukan selama sepanjang beruzlah itu setiap hari loh Nabi lakukan di sana. Tidak pulang, melainkan hanya kalau bekalnya habis. Gitu. Jadi sepanjang 3 tahun itu Nabi beruzlah untuk mengenal dirinya ini siapa. Tapi kemudian di-compare dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu alam semesta. Ia juga berpikir, alam semesta ini yang menciptakan siapa? Kalau alam semesta ini ada penciptanya, ada penggeraknya, maka diriku juga pasti ada penciptanya. Kalau setiap permasalahan di alam semesta ini kemudian bisa terselesaikan dengan sang pencipta, maka permasalahan manusia pun bisa terselesaikan pastinya dengan keadaan sang pencipta. Berpikir Nabi SAW selama 3 tahun itu. Ya. Sampai kemudian di akhir-akhir, ya, atau beranjak kemudian sampai usia 40 tahun, barulah Nabi SAW menemui tanda-tanda itu. Nah, di sini ada ya, disebut dengan uzlah atau ikhtila. Nah, selain mengenal diri, ketika orang menyendiri, ya, kemudian bisa mengenal dirinya, itu ada kesenangan tersendiri ya, ada ketenangan. Kita berusaha menjauh dari hiruk pikuk dunia. Pernah nggak kita, ya minimal kita kalau nggak bisa 3 tahun, minimal itikaf itulah. Pernah nggak kita memaksimalkan itikaf 10 hari? Ya, nggak panjang kan waktunya 10 hari. 10 hari itu kita maksimalkan untuk mengenal diri kita, merenung, berpikir dengan metode-metode yang ada. Tapi kan kebalikannya ya, itikaf tuh kadang kita malah jadikan momentum untuk apa? Reuni. Akhirnya itikaf tuh ngobrol aja kan. Habis sahur ngobrol, habis subuh ada kajian, ya sampai syuruk, habis syuruk ngobrol, sampai duha, habis duha ngobrol, sampai zuhur, ya qailullah dan lain sebagainya. Nanti ngobrol aja gitu, dibahas tuh. Mungkin kalau reuni kan di kelas 7, kelas lah, misalnya reuni anak apa namanya dulu teman SMP lah, teman SMA lah gitu kan, dibahas tuh setiap tahunnya, nggak habis-habis. Habis itu ngobrol lagi masa depan misalnya, atau keadaan sekarang. Tapi pernah nggak sih kita coba 10 hari terakhir itu kita manfaatin, fokus gitu, untuk mengenal diri kita dan mengenal Allah, gitu. Nah, proses itulah yang Nabi jalani sehingga Nabi mendapatkan ketenangan, jauh dari hiruk pikuk dunia, jauh dari segala yang kemudian berorientasi materi, gitu. Sehingga apa? Ya, itu semua uzlah itu kemudian bisa menjadi obat, ya, dari penyakit hati yang bisa menggerakkan jiwa. Ibarat ya penyakit pasti ada obatnya, maka penyakit jiwa kita itu ya selain bisa ditazkiyah, diobati dengan tilawatul Quran, salah satunya dengan beruzlah. Tapi tadi ya dengan syarat ada tujuannya. Jadi kalau kita sedang sakit jiwa kita, kok kita kikir terus ya, kok kita dengki terus sama orang gitu, nggak suka banget orang sukses gitu, kok kita marah terus gitu ya, kok kita gelisah terus ya, kok kita bawaannya ragu-ragu terus ya memutuskan sesuatu. Coba beruzlah 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi kemudian beruzlah itu tidak meninggalkan dunia. Justru beruzlah itu solusi agar masalah dunia pun terselesaikan.
wala nasibaka minad dunya. Ya. Sehingga ini memecah atau kemudian menjawab ya pandangan terhadap uzlah itu sendiri ya, di mana dulu ya sedang tenar juga masalah misalnya ada di antara kita yang kemudian ya senang menyendiri, senang mengasingkan diri ya di antara bab tasawuf ya, di mana mengasingkan diri dari dunia, meninggalkan dunia ya, itu bisa menenangkan diri. Aslinya apa? Bisa memperbaiki diri, tapi tidak apa? Tidak berusaha untuk mengajak yang lain. Semua ditinggalkan tuh perkara dunia. Tapi kemudian hanya untuk dirinya sendiri. Tapi yang diajarkan Nabi itu tidak seperti itu. Nah, inilah yang kemudian dilakukan oleh para umat Islam ya ketika ya di zaman Abbasiyah kalau tidak salah. Ya, di mana Darul Hakim, di mana perpustakaan terbesar ketika itu di Irak yang dimiliki kaum muslimin itu dihancurkan oleh pasukan Genghis Khan Mongol. Bayangkan kita punya sumber ilmu yang itu sudah ditulis ratusan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, dan ulama itu sudah meninggal, sudah wafat, itu hilang begitu saja. Bayangin kalau hari ini mungkin ya tiba-tiba akun Ustadz Adi Hidayat misalnya atau akun Ustadz Abdul Somad atau para ulama-ulama kita yang isinya itu konten-konten tentang ilmu Islam, tentang Al-Quran, tiba-tiba hilang. Kita belum sempat download, kita belum sempat nge-save gitu ya, tiba-tiba hilang. Dari mana mereka mendapatkan panduan penjelasan itu tentang Islam yang lebih realit, yang lebih relate dengan kehidupan kita ya. Itu yang dialami oleh kaum muslimin ketika itu. Sehingga apa? Salah satu solusi mereka ya, karena takut mereka emosional sehingga marah dan lain sebagainya, mereka beruzlah. Jadi setelah lautan atau sungai itu penuh dengan tinta yang kemudian itu sebab dari mana? Dari kitab-kitab kaum muslimin, para ulama yang dicemplungkan oleh bangsa Mongol itu ya, sehingga airnya berubah menjadi tinta hitam. Mereka kesal, tapi mereka lalui dengan apa? Mereka gelisah, kemudian mereka beruzlah. Gitu ya. Tapi uzlah ini tadi tidak menyendiri untuk dirinya, sehingga dia mungkin tenang sendiri, kemudian meninggalkan dunia sampai mati enggak. Tapi hanya untuk dalam waktu tertentu, dalam tujuan tertentu sampai dia tenang, sampai dia mendapatkan solusinya dengan pikiran yang jernih. Dia bertafakur, mengaji lagi tentang Allah gitu, sampai dia mendapatkan solusi. Jadi mungkin hanya 3 tahun, 4 tahun, setelah itu apa? Ia kembali ke dalam kehidupannya, ia kembali kepada misi dakwahnya. Begitu juga Nabi 3 tahun tadi, sampai akhirnya ya, di akhir-akhir ketika sampai di usia 40 tahun, mulailah tanda-tanda itu datang. Seperti dalam prolognya ya, prolognya itu salah satunya adalah batu-batu berselawat kepadanya, batu-batu menyapa dirinya ya. Jadi Nabi SAW seakan-akan ada yang bicara tapi nggak tahu dari mana. Dalam riwayat ternyata batu, seperti ada suara dari batu tapi entah siapa gitu. Nah, ini dalam satu riwayat yang sahih juga. Kemudian selanjutnya ya, ketika Nabi sedang ada di dalam gua Hira itu ya, nah dalam satu malam kemudian datanglah ya, ini diriwayatkan, hadis ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha ya, bisa masuk ke hadisnya itu, dan ini sahih. Kalau sahih itu benar, mutawatir, banyak yang meriwayatkan, dan yang meriwayatkan itu semuanya sudah teruji kejujurannya gitu ya, bukan orang sembarang, bukan ulama yang kemudian tertuduh suka bohong, tidak, jujur dan soleh. Nah, makanya kemarin kita bahas ya, bagaimana kita harus memahami ini dulu dalam mempelajari sirah. Kita harus tahu hadis yang sahih, hadis yang dhaif, yang lemah, bahkan hadis yang maudhu, yang palsu. Karena banyak juga tulisan-tulisan sejarah tentang Nabi yang hadisnya palsu ada, atau bahkan diada-adakan
seperti sejarah-sejarah yang dibuat oleh Israiliyat. Bahkan ada juga yang kemudian memfitnah Nabi. Nah, kita harus hati-hati. Itulah kenapa sirah nabawiyah ini harus selektif, ya, harus merujuk kepada hadis yang sahih, ya, sehingga kita bisa menilai Nabi SAW dengan pandangan yang betul. Termasuk kejadian-kejadian supranatural. Ya, ini kan ketika malaikat Jibril datang itu kan supranatural. Ya. Bahkan tadi batu yang bersolawat menyapa Nabi juga supranatural. Bahkan nanti Nabi bisa membelah bulan dari jarak dari bumi gitu ya. Itu kan juga supranatural. Goib gitu ya. Tapi itu harus kita yakini selama rujukannya sahih. Itulah yang beda kita orang yang beriman dengan mereka yang tidak beriman. Nah, dalam hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, ini kecil banget ya. Mungkin nanti bisa dirujuk gitu ya. Ya, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah. Jadi tanda-tanda permulaan wahyu itu pertama dari mimpi dulu. Jadi Nabi SAW itu di akhir-akhir itu sering mimpi. Nah, nanti kalau dalam ilmu mimpi itu ada pembahasannya lagi. Ada mimpi yang buruk datangnya dari syaitan, ada 3 ya. Ada mimpi yang isinya hawa nafsu kita. Misalnya selama kita sebelum tidur itu kita mikirin apa, ya. Maka bisa jadi itu juga yang masuk ke dalam mimpi kita. Gitu ya. Halu. Nah, tapi juga ada mimpi yang benar. Dan ini tidak boleh sembarang orang menafsirkan. Misalnya kita mimpi tentang masa depan, kita mimpi tentang solusi, kita mimpi tentang kebaikan. Dan ternyata mimpi ini bisa menjadi rujukan, bisa menjadi referensi. Itulah yang kemudian juga dialami oleh para sahabat, termasuk doa azan ya. Itu bukan dari Nabi. Ada sahabat yang bermimpi, barulah diklarifikasi oleh Nabi dan benar adanya. Begitulah cara azan yang benar. Dari mimpi. Nah, mimpi yang benar itu tidak boleh sembarang orang menafsirkan. Maka ketika kita mimpi, ada mimpi solutif, kebaikan, kita harus merujuk kepada ulama, orang yang mengerti, orang yang bijak. Jadi jangan asal menafsirkan sendiri ya. Kita ketemu Nabi misalnya, atau bahkan mengaku-ngaku, ya jangan sampai. Nah, kita konsultasikan dulu, gitu. Konsultasikan dulu ke guru kita. Ini benar nggak? Saya pernah mimpi kayak gini, Ustaz. Gitu. Nah, tapi ini Rasulullah yang bermimpi. Ya, mimpinya apa? Mimpinya itu tentang sunset. Ya, bukan sunset, sunrise ya. Apa terbit matahari itu sunrise ya. Atau disebutnya di sini fakana la yara ru'ya illa ya misla falaqus subh. Jadi matahari yang terbit dari yang baru terbit warnanya apa? Jingga kan? Nah, seperti itu. Tadinya gelap malam ya. Kemudian tiba-tiba muncul matahari yang berwarna jingga seakan-akan memberikan keterangan. Maksudnya apa? Dari kegelapan jahiliyah yang ada gitu ya. Seakan-akan ini solusinya gitu. Tiba-tiba muncul matahari yang jingga itu, wah ini solusinya. Tapi apa gitu? Masih mimpi soalnya. Dan itu berulang-ulang. Ya. Dan itu berulang-ulang. Pernah kita mimpi berulang-ulang? Tentang kebaikan? Atau tentang jodoh? Nabi berulang-ulang tuh mimpi tentang falaqus subh, ya, terbitnya matahari. Nah, kemudian apa? Setelah itu ya, summa ya, hubbiba ilahil khala wa kana yakhlu bi ghari Hira. Oh, jadi ini yang mimpi yang datang ini sebenarnya sebelum dia beruzlah. Sebelum baginda Nabi beruzlah. Nah, itulah yang kemudian menjadi inspirasi Nabi SAW untuk beruzlah gitulah ya. Ya, artinya ada kegelisahan tentang kegelapan gemerlap ya masyarakat Arab ketika itu yang jahil. Nah, ini juga sunatullah. Sunatullah tentang apa? Di mana ada kegelisahan, ya, ada kegelisahan. Orang-orang hebat itu
Orang-orang hebat itu lahir menjadi orang yang hebat itu bermula dari keresahan. Bermula dari keresahan. Tidak ada orang yang hidupnya santai-santai kemudian bikin ide, kemudian bikin solusi, enggak ada. Pasti dia punya keresahan. Yang itu kemudian dari keresahan itulah ia muncul sebuah narasi, muncul sebuah ide. Misalnya, kenapa ada sahabat karib, gitu kan? Pasti muncul dari keresahan kan? Melihat fenomena anak muda hari ini, masalah-masalah anak muda hari ini yang jauh mungkin dari masjid, yang jauh dari pengetahuan Islam, dari nabinya, maka muncul kemudian berdiskusi ide, gitu kan? Dari ide itulah kemudian jadilah program. Kita ada kamera, kenapa ada kamera? Nggak ujuk-ujuk kan? Pasti ada idenya, pasti ada keresahannya gitu. Nah, maka teman-teman yang hari ini punya keresahan, jangan hanya berhenti di keresahan. Mulailah berpikir, mulailah bertafakur, mencari solusi. Ya, salah satunya dengan tadi mengenal diri kita. Kita punya potensi apa sih? Gitu kan? Kita punya kapasitas apa sih? Atau kita belum punya nih kapasitasnya. Maka apa yang harus kita pelajari agar keresahan ini bisa menjadi solusi, bisa menjadi karya. Ya. Dan biasanya orang yang biasa hidup dengan keresahan, orang yang biasa hidup dengan kesulitan, kemudian dia mau berpikir dan mau menghadirkan solusi, mereka lah yang punya banyak karya. Gitu ya. Mereka lah lahir menjadi orang-orang yang hebat. Ya, tokoh-tokoh kemerdekaan kita. Siapa yang tidak tahu Kiai Haji Agus Salim? Ia menjadi menteri, tapi rumahnya masih ngontrak. Jenderal Sudirman, ya, hidup dalam sakit. Bahkan ketika perang gerilya, ia dalam kondisi masih sakit. Gitu. Jadi kalau hari ini yang hidupnya santai-santai, mudah, mungkin kita punya orang tua yang baik, ya, selalu kita dimanjakan mungkin, ya, maka carilah kesulitan gitu ya. Jangan terlena. Justru ujian terberat itu ketika ujian dalam kemudahan. Ya. Maka kalau setiap hari kita dapat kemudahan-kemudahan terus dari Allah, kita bertanya gitu. Kita bertanya, ya Allah ini mudah sekali. Saya bisa sekolah, saya bisa kuliah, saya bisa bergaul gitu ya. Kok mudah ya Allah? Sedangkan teman kita di tempat yang lain, di kondisi yang lain ada yang sulit. Kenapa kita sulit? Kenapa kita mudah ya Allah gitu ya? Pertama kita tentu bersyukur. Tapi kita perlu bertanya, jangan sampai kemudahan itu justru yang menenggelamkan kita, membuat kita kufur, ya, membuat kita terlena, sehingga ketika ada satu masalah yang datang, kita tidak mampu memberikan solusinya karena kita terbiasa dimanjakan. Akhirnya apa? Kita jatuh, kita down. Gitu. Maka terbiasalah dengan kesulitan. Itulah yang kemudian melahirkan orang-orang hebat, gitu ya. Nah, termasuk Nabi SAW muncul dari keresahan. Dapatlah mimpi tentang falakus subuh, barulah beruzlah. Ya, di dalam Ghar Hira. Ya, fayatahannas fihi fahuwa ta'abbud al-layali. Ya, kemudian ia selalu berpikir sepanjang siang dan malam. Ya. Zawatil adad qabla an yanzi'a ila ahlihi. Ya, wa yatazawwad lidzalika summa yarji' ila Khadijah. Fayatazawwad limithliha. Jadi pulang cuma buat nambah bekal atau cuma buat ketemu istrinya Khadijah, sapa gitu ya. Ada yang sudah menikah? Belum ya? Atau kalau kita masih single, kita punya orang tua gitu ya. Tetap dalam sebuah hari terakhir itu ketika kita beruzlah, sapa orang tua kita. Ya. Kita sampaikan maaf kita sampaikan cinta kita. Sebagai Nabi tetap meluangkan waktunya untuk istrinya. Hatta ja'ahul haq, sampai datanglah kebenaran itu dalam Ghar Hira itu, dalam gua Hira. Faja'ahul malak. Ya. Kemudian datanglah malaikat. Faqala iqra. Jadi ketika itu malaikat Jibril menyerupai sosok lelaki yang besar, gitu ya.
Kita bayangin kita lagi camping gitu ya. Kita lagi camping sendiri di Gunung Salak misalnya. Terus tiba-tiba datang lelaki besar ngangkat kita, ya, disudutkan kita, terus bilang Iqra. Atau Iqra itu kan Nabi nggak bisa ya. Nabi itu orang yang ummi, la yaqra wa la yahsub. Nabi itu nggak bisa baca, nggak bisa ngitung. Kalau ngitung perdagangan bisa, tapi yang ya kalkulasi segala macam yang matematis ya itu Nabi tidak bisa karena ilmunya ketika itu belum tenar ketika itu ya. Belum terkenal lah ilmu tentang membaca dan menghitung di kalangan Arab. Bayangkan ada orang minta kita sesuatu yang kita tidak bisa gitu. Tadi misalnya lagi camping, terus ada orang yang angkat kita terus bilang, bikin motor gitu ya. Bikin mobil. Kita nggak bisa, kita nggak ada ilmunya. Ya. Nah Nabi gitu, Iqra, bacalah, ma'ana biqori kata Nabi. Ya, Nabi nggak bisa baca. Kemudian Iqra sampai 3 kali diulang, Nabi nggak bisa baca. Gitu ya. Nah dari situ jatuh, ya Nabi kemudian pulang dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang gelisah, takut, gitu ya. Karena Nabi nggak ada pengetahuan tentang itu siapa. Meskipun sebelum-sebelumnya pernah ketemu, tapi Nabi nggak tahu siapa, gitu ya. Siapa itu malaikat Jibril, ya. Siapa itu Allah, nggak tahu. Jadi baru diingatkan seperti itu. Nah, apakah setelah itu langsung Nabi kemudian berdakwah? Belum. Nabi masih dalam mencari kenapa Nabi diperlakukan seperti itu. Udah tadi ya, akhirnya pulang. Kemudian zammiluni datang ke Khadijah, ke Siti Khadijah, bilang selimuti aku. Bayangin ya, lagi dalam kondisi yang takut gitu ya, menggigil gitu ya. Dan kemudian minta diselimuti. Apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah? Dewasa, ya, istri yang great gitu ya, yang hebat, yang bagus, yang mengerti kondisi suaminya, tidak langsung banyak tanya, atau tidak langsung, mungkin kalau kita imajinasikan gitu ya, kalau hari ini misalnya ada suami datang bawa masalah kantor gitu ya, atau masalah apapun, kemudian datang ke rumah itu, apakah ini laki-laki nih ya, saya tanya laki-laki, kalau pulang ke rumah gitu ya, bawa masalah dari tempat kerja atau tempat manapun gitu ya, kira-kira kalau sampai rumah tuh pengennya banyak dikasih banyak pertanyaan atau dikasih ketenangan? Hah? Ketenangan kan? Karena akan semakin gak karuan tuh masalah itu. Ya, ketika kita ternyata gimana tadi di kantor, gimana katanya, kemudian dan seterusnya gitu ya. Di banyak pertanyaan itu akan membuat kita tidak tenang. Nah, akhirnya apa? Siti Khadijah tahu. Dan itu sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Ya, kalau Nabi SAW pulang ditenangkan, barangkali ada masalah. Nah ini istri yang hebat ya. Ya, jadi para calon istri dan para calon suami pelajari dari Nabi SAW. Ya, bahwasannya istri yang hebat juga sama, harus memahami kondisi suaminya, memahami meskipun belum diungkapkan, tapi dia paham dari raut mukanya. Ya, dari perasaannya, tingkah lakunya. Akhirnya apa? Diselimuti, ya. Barulah nanti Nabi cerita. Gitu ya. Tetap jadi ya, laki sehebat apapun, ya, jangan kemudian memendam masalahnya sendiri. Perlu berbagi. Gitu ya. Paling tidak istri tahu meskipun mungkin enggak ada solusi. Akhirnya Nabi bercerita tentang apa yang terjadi. Kemudian Siti Khadijah berseri-seri sebenarnya, ya, karena Siti Khadijah pernah mendengar kabar dari pamannya yaitu Waraqah bin Naufal, yang juga di mana Waraqah bin Naufal ini beragama Nasrani, tapi Nasrani yang masih murni, bukan Nasrani yang kemudian dipercaya oleh orang Romawi ketika itu ya, kepercayaan Nabi SAW, Nabi Isa alaihissalam itu sudah disesatkan oleh bangsa Romawi ketika itu. Tapi kalau dilihat jarak antara Nabi Muhammad itu ke Nabi Isa itu sebenarnya 600 tahunan.
Artinya 6 abad. Tapi masih ada orang-orang yang hanif, ya, mempelajari ya Injil dengan murni, sehingga tidak ada yang sesat itu masuk, nggak ada. Dan di kitab Injil yang murni itu masih dijelaskan tentang Nabi terakhir, ya, tentang Rasulullah dan bagaimana kehidupan Nabi terakhir itu. Ya. Terus kemudian dalam hati Siti Khadijah, apakah ini tanda-tanda bahwasannya ia akan menjadi nabi umat ini? Ya, sampai dikatakan la arju inni, ya, la arjuka an-nabi fi hazihil ummah. Ya, aku berharap engkau menjadi nabi umat ini, kata Siti Khadijah. Nah, artinya akhirnya Waraqah bin Nawfal ini punya pengetahuan tentang itu karena belajar dari kitab Injil yang masih murni. Ya, akhirnya merujuklah mereka ke Waraqah bin Nawfal. Jadi Nabi mengunjungi Waraqah bin Nawfal, bertanya tentang apa yang telah terjadi. Bahwasannya yang telah terjadi itu adalah, kata Waraqah bin Nawfal, in hadzan namuz, bahwasannya ini adalah suatu hal yang besar yang juga datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Sama gitu ya, perintahnya, ajarannya, keyakinannya. Kemudian dikasih tahu karakternya. Maka orang yang mengemban beban besar ini, ya, orang yang mengemban itu, dia akan dijauhi dari kaumnya, bahkan diusir. Kata Waraqah bin Nawfal, kalau aku masih hidup, ya, ketika itu, maka aku berharap aku dalam keadaan yang kuat dan membelamu. Ya, bayangin kita dapat amanah besar gitu ya. Terus amanah besar itu ternyata akibatnya menjauhkan kita dari kaum kita yang jahil, yang tidak percaya kita, bahkan mengusir kita. Gimana psikologis kita ya? Gimana perasaan kita? Yang kita udah bersahabat lama, kita sudah senang dengan suku kita, keluarga kita, gitu. Dan Nabi seperti itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Nabi SAW pulang dalam kondisi itu masih, apakah ini benar gitu ya? Kemudian kalau benar begitu, apakah saya siap gitu? Tapi kemudian ia beruzlah kembali gitu ya, berpikir lagi sampai menguatkan. Nah, kalau orangnya loyo, kalau orang yang kemudian diberi amanah berat ini lemah gitu ya, nggak punya pengalaman yang kuat, nggak punya rekam jejak yang banyak, ya, nggak punya kemudian kepercayaan di masyarakatnya, pasti ketika mendapatkan beban berat itu, amanah besar itu, dia udah lari. Bahkan ketika diangkat oleh malaikat Jibril itu pasti udah ketakutan, nangis gitu ya. Tapi Nabi SAW itu, ya, dari pengalaman-pengalamannya, dari tarbiyah Allah Subhanahu Wa Taala, mengkristal menjadi keyakinan. Bahkan setelah itu, dan qadarullah Waraqah bin Nawfal 3 hari ya setelahnya itu wafat, ya, jadi belum sempat gitu, masuk Islam. Tapi kemudian ya, Nabi SAW kembali lagi, dan itu lama sampai muncul rindu. Dari tadinya takut, berharap apakah ini solusi yang Allah berikan, yang Sang Pencipta berikan, sampai akhirnya rindu gitu. Rindu, malaikat itu datang lagi, lelaki itu datang lagi. Tiba-tiba ya turunlah nanti surat Al-Mudaththir ya. Datanglah malaikat Jibril dengan sosok malaikat, dengan keadaan yang sesungguhnya, ya, dengan memperlihatkan sayap-sayapnya yang besar gitu ya, memenuhi ufuk langit ketika menyapa Nabi. Ya Muhammad, innaka Rasulullah, kata malaikat Jibril. Wahai Muhammad, engkau ini Rasulullah, wa ana Jibril, dan aku malaikat Jibril. Nah, ketika itu Nabi rindunya terpecahkan, tapi kok tiba-tiba sosoknya beda gitu. Kemarin laki-laki, kok tapi benar-benar luar biasa. Tapi Nabi pulang lagi, kemudian minta diselimuti lagi, dastiruni, ya. Selimuti aku. Nah, barulah turun ayat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut, kum fa'anzir, berdirilah dan peringatilah kaummu. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah nama Tuhanmu. Nah, jadi ada ulama yang mengatakan
Rasul Muhammad menjadi nabi dengan turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, dilantiklah menjadi nabi, tapi secara tugas menjadi rasul ketika turun ayat Muddatsir. Karena dari masa itu selama 6 bulan itu, ya, nabi nggak ngapa-ngapain. Maksudnya nggak ngapa-ngapain itu belum berdakwah. Dakwah itu dimulai setelah Al-Muddatsir tadi, setelah yakin oh ini, ya, karena nabi butuh keyakinan itu. Jadi yang dilakukan nabi dari, ya, wahyu pertama sampai kedua itu adalah berpikir, meyakinkan diri, ya, bahwasannya inilah solusinya gitu. Ya, jadi luar biasa, ya, bagaimana kondisi psikologis Nabi ketika itu, ya, bagaimana juga kemudian, ya, itulah kemudian muncul tadi seperti falakus subuh, seperti matahari yang terbit, solusi, yaitu berupa firman Allah yang kalau kita pelajari, kita ambil inspirasi dari 5 ayat pertama surat Al-Alaq itu, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Di sini 5 ayat ini ada satu konsep pendidikan. Tidak langsung, kenapa yang diturunkan bukan langsung ayat salat, ayat perang misalnya, udah perangi aja tuh kaum-kaummu, enggak. Tapi ayat tentang pemahaman, tentang pendidikan. Ada kata Iqra, bahkan 2 kali disebutkan. Ada kata qalam, ada kata 'allama. Maka di sini apa? Ada metode tentang proses pembelajaran, yaitu membaca. Ada metode tentang cara pengajaran, yaitu mengajar. 'Allamal, ya, insana ma lam ya'lam, di mana Allah lah yang kemudian memberikan pengetahuan itu. Kemudian juga ada toolsnya. Apa toolsnya? Qalam. Meskipun tafsirannya ada sendiri, ya. Tapi ini menggambarkan tentang konsep pendidikan, di mana kalau kita berdakwah, ya, kita mengajar, inilah yang diutamakan. Ya, nggak langsung kita ikutkan dalam agenda-agenda yang berat. Ya, contohnya tadi misalnya anak teman-teman ACT, ya, baru masuk misalnya langsung dikirim ke mana gitu misalnya, ke bencana, nggak langsung kan, pasti ada pelatihannya dulu, pemahamannya dulu, agar apa? Dia tidak mencelakai dirinya, juga tidak mencelakai orang lain. Ya, jadi konsep ilmu ini juga yang kemudian harus kita implementasikan dalam setiap kehidupan kita, dalam kita bekerja, dalam kita menempuh pendidikan, bahkan dalam kita berislam, dalam kita berdakwah. Ya, jangan ujuk-ujuk mentang-mentang kita punya semangat dakwah gitu, ya, kita langsung terjun nih ke salah satu perkampungan yang jauh dari peradaban. Kita belum tahu bagaimana kondisi mereka di sana, bagaimana orang-orangnya, sudah tahu Islam belum, sudah ada yang pernah kesini belum. Nah, maka harus ada pengetahuan yang membimbing itu. Kita perlu riset, kita perlu strategi. Akhirnya apa? Kita siap ketika diterjunkan ke sana. Ya, sebenarnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, bahkan sepertinya tidak cukup dengan satu sesi. Nah, mungkin karena nanti kita bisa lanjutkan di pertemuan selanjutnya, masuk ke dalam dakwah atau misi tersembunyi, dakwah Siriyah, ya, di mana Nabi SAW mulai membangun generasi, gitu, di mana Nabi SAW mulai merekrut. Ya, setelah tadi turun ayat surat Al-Muddatsir, Nabi mulai merekrut tuh. Salah satunya keluarga terdekat. Ada Khadijah, istri, ada Zaid bin Harithah, budaknya ketika itu, yang kemudian dimerdekakan. Ada Ali bin Abi Thalib, anak asuhannya atau keponakannya, sepupunya, tapi dijadikan anak asuhannya, ya, karena diurus oleh Nabi dari sejak kecil. Kemudian juga yang keempat adalah sahabat karibnya, sahabat terdekatnya Abu Bakar. Nah, nanti udah itu aja tuh 4 orang intinya, ya. Nanti mereka menghasilkan orang-orang yang lain, termasuk Abu Bakar yang paling banyak, ya. Salah satunya dari 10 al-asyrah mubasysyirina bil jannah, ya, 10 orang yang dikabarkan, ya, diberikan kabar gembira untuk masuk surga. 5 orangnya itu melalui dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu
inspirasinya juga banyak sekali ya. Ya, pada intinya adalah di fase ini ya kita belajar bahwasannya ketika orang ya menemui kematangannya, menemui keidealan dalam hidupnya, ketika orang sudah merasakan kesuksesan ya pastilah dia akan, apalagi dia terbangun dari misalnya keresahan-keresahan, kegelisahan masyarakat gitu ya. Dia punya rasa kepekaan sosial yang tinggi, maka tidak lain tidak bukan adalah dia ingin kemudian berkhidmat, mengabdikan dirinya pada masyarakat itu juga gitu. Begitulah Nabi SAW. Dan ini semua dibimbing nanti dengan Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya. Dan ini juga menolak pendapat para sejarawan orientalis yang ingin menghancurkan image seorang Nabi dari pemahaman tentang tadi, wah nggak benar malaikat Jibril, wah nggak benar kemudian ada batu yang bersolawat, wah nggak benar ya. Hal-hal yang supranatural yang mereka yakini itu sihir dan lain sebagainya, itu menolak dengan apa? Dengan hadis-hadis yang ini diriwayatkan dengan sahih ya. Sahih itu apa? Misalnya saya beri kabar besok ada kajian ke ya, Kang Arifin gitu ya. Nanti kabarnya disampaikan lagi dan itu tidak merubah teks ya, tidak merubah apapun dari teks yang disampaikan oleh saya. Nah, maka riwayat seperti itu adalah riwayat yang sahih. Dan juga yang orang-orang ke bawahnya yang meriwayatkan itu adalah orang-orang yang jujur, tidak merubah-rubah ya, tidak bohong dan lain sebagainya. Ya, baik, mungkin itu saja. Nanti silakan kalau ada pertanyaan. Dan di sesi ini saya ingin mengapresiasi usaha teman-teman yang sudah mengikuti kajian dari awal sampai akhir, sampai sekarang ya. Kemudian yang mungkin sudah banyak mencatat. Nah, kemarin saya minta panitia untuk siapa yang kira-kira akhwat 1, ikhwan 1 mendapatkan 1 kitab sirah yang kurang lebih menjadi referensi gitu ya. Meskipun tidak sangat lengkap, tapi juga tidak kekurangan sumber ya. Ini bisa dibilang buku pertama kalau pengen belajar sirah nabawiyah. Dan ini mendapatkan penghargaan dari kerajaan Arab ya, karena isinya dan juga rujukan-rujukannya itu dari hadis-hadis yang sahih. Nah, ya kapan lagi kan kajian dapat buku gratis? Nanti kalau misalnya ada yang nggak hadir full, silakan siapa yang pengen maju, kemudian kira-kira mereview ya, atau mengambil inspirasi dari kehidupan Nabi dari lahir sampai kemudian hari ini ya, diutus sebagai seorang Nabi dan Rasul ya. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.